Emaknya juga kocak juga emaknya. Jemput makan, Mak. Kenapa emaknya jadi salah tingkah gini? Alah. Sampai aku kalau Apa? 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 macam bawa muda-muda dulu lah. Muda-muda dulu. Macam bapak muda-muda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Anton dan Kak Devi yang satu cerita. Indoriek TV. Nah, hari ini kita lanjutkan movie maraton kita, tapi kali ini kita bakal nonton judul baru lagi. Tentang apa itu? Kan kemarin sudah apa aja sih yang pernah? Sesi Enggak, apa aja ya dari awal itu. Madu 3. Madu 3 Abdul, Ya. Bujang Lapo. Bujang Lapo 4 biji. 1 2 3 4. Terus Anakku Sazli. Zali, Udah. Hang Tuah tuh. Oh iya, Hang Tua. 7 sudah ya. Nah, kali ini 8 ini, film Piramli yang ke-8 ya. Judulnya adalah Musang Berjanggut. Berjanggut. Musang. Musang itu hewan berjanggut gitu. Musang tahu nggak musang? Musang tuh hewan kan? Iya, hewan, tahu musang. Tahu. Ya udah. Musang ada janggutnya. Makanya kan musang berjanggut. Iya, adalah film komedi romantis berlatar kerajaan yang dirilis pada 1 Agustus 1959. Ini sama kayak apa ya, Hang Tuah kemarin kalau nggak salah 1999. Film ini mengisahkan petualangan Tun Nila Utama, putra angkat raja dan permaisuri Pura Cendana, yang diperintahkan untuk mencari calon istri yang benar-benar bijaksana dan berhati mulia. Jadi kayak dongeng-dongeng juga ini. Piramli sebagai Tun Nila utamanya. Lagu-lagu dalam film ini ada Joget Pura Cendana, Wahai Nenek, Cucu-cucu, Mari Kita ke Ladang, Jangan Adi Angan-angan. Oh, nggak pernah juga dengar lagu-lagunya ini. Ini kurang famous kayaknya sih, aku belum pernah dengar. Tapi mohon maaf sekali lagi ya, nanti lagu-lagunya kita skip guys di video ini guys ya. Tapi tetap aja kami lihat, cuman nggak aku tampilkan aja di video reaction aku karena itu copyright ya guys ya. Mohon pengertiannya ya. Ini adalah adaptasi cerita rakyat. Film ini didasarkan pada cerita jenaka rakyat Melayu, Hikayat Musang Berjanggut, yang dikenal dengan unsur humor dan pelajaran moralnya. Wah, ini ada pesan-pesan lagi seperti biasa, pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Piramli dalam filmnya. Walaupun film komedi tetap aja ada pesan-pesannya. Sedih juga tetap ada pesan. Semuanya, semua film nggak sedih, nggak humor, nggak yang kolosal sejarah-sejarah, masih semuanya kayaknya. Dah, kita lihat aja guys ya. Oke. Yuk. Cuy, ada yang baru nih cuy. Apa tuh? Indoriek sekarang sudah resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio. Hah? Pak Leh? Apaan tuh? Pak Le itu makanan siap saji atau ready to eat. Tapi bukan cuma ready to eat biasa. Pak Le ini punya banyak rasa dan dibuat dengan resep tradisional dan original khas Malaysia loh. Ah, yang bener. Ada nasi minyak basmati with ayam halia, nasi minyak basmati with rendang ayam, nasi putih basmati with kari kambing, nasi putih basmati with daging kicap, dan nasi goreng kampung. Wah, mantul. Ready to eat Pak Le ini cocok banget buat kamu yang suka traveling, camping, atau orang yang males masak kayak kamu. Emang gimana cara masaknya? Gak perlu dimasak, tinggal dipanasin aja. Namanya juga ready to eat, tinggal kasih air, mau air sungai, air hujan, air sumur. Air mata kamu juga boleh. Terus tinggal dimasukin pemanas yang udah include di dalamnya. Tunggu beberapa menit, udah jadi deh. Wih, gampang banget. Iyalah, Pak Le. Gak cuma itu, Pak Le juga ada varian peskari. Ada peskari ayam dan daging, peskari ikan, peskari kambing. Enak nih. Aku mau. Cara masaknya juga gampang, tinggal masukin peskarinya dalam periuk, kuali, kompor, tungku, baskom. Baskom. Terus masukin air, terus masukin ayam atau ikan atau kambing. Masukin santan juga kalau kamu mau.
Udah deh siap. Gampang kan? Iya gampang banget itu. Untuk kalian yang ada di Malaysia dan sekitarnya, kalian bisa langsung order di showcase TikTok Indoriek X Rio atau di akun YouTube Indoriek TV. Jangan lupa di follow ya. Oke. Gas, langsung di order. Indoriek. Taraju. Ramli. Tersebut Alkisah cerita dimula. Cerita dongeng pusaka lama. Suaranya Piramli ya. Iya. Sebuah negara di Nusantara diberi nama Pura Cendana. Diperintah oleh seorang raja bernama Sultan Alam Syahbana. Tempat berlindung rakyat jelata, dana aman sentosa. Baginda Sultan bersedih hati. Kenapa dia bersedih? Tidak berputra, tidak berputri. Nggak punya anak. Sendirian Apalah dia. nasib di hari nanti? Siapa akan menjadi ganti? Penerusnya bingung dia. Ini kurang banyak istrinya. Tambahin lagi istrinya. Kali aja emang yang cowoknya yang nggak bisa kan? Bisa jadi. Ampun Sekanda Sultan Nusantara. Mengapa Sekanda selama ini kurang? Bolehkah kiranya Dinda menolongnya? Kenapa jadi dia? Jadi sultan. Berbelas tahun kita bersuami istri, seorang keturunan pun tidak ada. Barangkali menjadi mandul lah. Itukah yang Kanda risaukan? Ya, jika sekiranya Kekanda meninggalkan dunia, siapakah kelak menggantikan Kekanda dan memerintah kerajaan Pura Cendana? Ampun Sekanda. Dinda ada satu cadangan. Bukankah elok kiranya kalau kita mengambil seorang anak angkat? Mengapa tidak beritahu kepada Kekanda terlebih dahulu? Gampang betul itu idenya. Gak perlu dipikir juga. Oh, kayaknya Piramli itu anak angkatnya. Kayaknya nggak berat ya maksudnya. Iya, dia Sebagai komedi. istrinya itu. Duli yang maha Iya maksudnya istrinya kan nggak harus dia di madu kan. Mengisahkan Iya kepada nggak sih? seluruh rakyat Pura Cendana, sesiapa yang mempunyai kanak-kanak lelaki diminta masuk bertanding. Duli yang maha mulia Sultan akan memilih seorang kanak-kanak, dan kanak-kanak yang bertuah itu akan disandang gelaran Raja Muda Pura Cendana. Harus sudah bertanding dulu. Astaga. Tanding apa? Pantesan aku pikir anak-anak kok tanding. Tak kira anak-anak seusia. Apa yang mau ditandingkan kayak gitu? Nangisnya kan. Duli yang maha mulia Sultan dengan permaisuri Pura Cendana masuk ke balai penghadapan. Yang ada nangis. Susah juga memang kalau nggak punya anak, apalagi sultan, nggak ada keturunan, nggak ada penerus. Datuk Bendahara Sukaraja, Tuan. Dapatkah beta menjalankan pemilihan sekarang? Silakan, Tuan. Pemilihan dimulakan sekarang. Datuk Bendahara, Tuan, berapakah jumlah anak-anak Pura Cendana ini?
Jumlah kanak-kanak 700 tuan. Laki-laki 100, perempuan 300 tuan. Bang 400. Mana lagi 300? Mati dalam perut tuan. Mati dalam perut. Apa yang mau ditandingkan? Cuma ngeliat-ngeliat doang dia. Datuk Bendahara, tadi Datuk katakan 100 kanak laki-laki. Ini kita lihat 10 saja. Inilah yang boleh tahan tuan. Yang lain kelabu asap tuan. Ini cantik. Berikan kepada beta. Aduh, Datuk. Apa nama anak ini? Nila, tuanku. Gila. Nama Mika? Cici Saga, tuanku. Oh, nama Mika? Kelopak salah tuan. Kelopak salah. Mulai dari hari ini, Datuk dirikan sebuah rumah di luar kawasan istana tempat mereka tinggal. Saya anak ini senang berulang alik kelak. Faham? Iya, jadi diambil ya sama Sultan. Cuman kan masih menyusui, dia pulang balik ke rumah bapak. Itu dia. Iya. Anak ini Tun Nila Utama, Cewek. Raja Cowok. Muda Pura Cendana. Raja. Nila tuh Nila Utama. Kayaknya piramid itu. Apa sudah gede? Oh, belajar panah. Itu dia sudah. Anak Datuk ini macam Bersilat. Oh, sudah gede. Oh, ada guru lain lagi deh. Wih. Itu gurunya sakti. Bisa ngilang gurunya. Wih, hebat betul ilmunya. Ini sudah pakai ilmu-ilmu mereka. Ilmu gaib. Gaib. Tuh, bisa ngilang-ngilang. Jadi kucing. Ini juga masih muda nih. Iya. Waktu sama tahun sama Hang Tuah kan. Bisa membelah batu dia, guys. Keren betul. Hebat betul ya, sudah sakti mandraguna. Sabar. Sabar, Tun. Sabar. Tamat sudah pelajarannya. Besok pulanglah ke istana. Ampun, Tun. Udah hebat dia. Angka indah di pagi hari. Itu lagu yang 3 Abdul itu. Ampun, Tun. Beribu-ribu Alangkah ampun. indah.
Anak tidak Datuk Nila asing Utama masuk menghadap. Anak Datuk Nila Utama. Ayahanda merasa sangat-sangat bangga kerana pelajaran Ananda pun tamat. Dari itu, sanggupkah Ananda menunaikan hajat ayahanda? Apa aja? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ananda bersedia menjunjung perintah. Ananda Tun Nila Utama. Sekarang Ananda sudah dewasa. Bagaimana kalau Ananda beristri? Turun tahu ini. Oh. Apa itu? Mengapa Ananda berdiam diri? Pura Cendana tidak kurang dengan perempuan-perempuan yang cantik. Berlebih-lebih lagi anak Datuk Menteri sekalian. Pilih saja yang mana satu. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Adapun anak-anak dari Datuk-Datuk Menteri sekalian memang tidak layak menjadi istri Patih, tuanku. Tak layak. Sebab mereka semuanya bukanlah perempuan, tetapi betina semata-mata. Mila, apa bedanya perempuan dengan betina? Ampun tuan. Perempuan memelihara maruah, tetapi betina menjual. Wih. Sekarang aku bumi. Berikan Tun Mila 3.000 dinar. Beta beri tempoh setahun. Mika kembali mesti membawa perempuan menghadap beta. Jikalau tidak, Mika dihukum pancung. Aneh betul lah. Aneh ya? Iya. Kalau gak dapat dihukum pancung. Disuruh nyari istri. Apa dia masih di sana? Renung. Dia mau cucu. Oh, dikenalinnya sama anak-anak menteri tuh. Ini anak-anak menteri semua nih. Mana pilih satu. Wahai Tengku Nila Utama, janganlah susah hati. Ya Tengku, Patih di sini semua boleh menghiburkan. Kalau Tengku nak cari istri, buat apa jauh-jauh? Di sini kan banyak Tengku. Kalau Tengku diistrikan Patih, Patih sedia menurut kehendak Tengku. Yalah, anak raja mau. Kawinlah dengan Patih. Nama Patih Bunga Seruja, anak Datuk Bendahara. Kawinlah dengan Patih Tengku. Nama Patih Bunga Kemuning, anak Bentara Mangkubumi. Kawinlah dengan Patih Tengku. Nama Patih Bunga Mawar, anak Datuk Pujangga. Kawin dengan Patih, nama Patih Bunga Api, anak Datuk Tingkah Kawin. Hamba tak ingin nak memilih mereka semua. Namanya lucu-lucu. Muka mereka semua tak ubah macam tepung gomak. Nangis dia. Ini betul lah film ini. Nah, siapa lagi? Gurunya itu bukan? Bukan. Gurunya yang mana? Yang dia belajar itu. Tukang pengukir kayunya. Sultannya tadi. Ibu bapaknya itu. Oh, ibu bapaknya yang asli. Kayaknya. Sudahlah, Ibu. Jangan kau menangis. Aku sendiri pun tak tahu apa maksud Tunila berbuat demikian. Itu dia pun Tunila sudah balik.
Iya, ibu bapaknya asli ya. Mak, kenapa mak menangis? Mila, kenapa kau berlaku demikian lupa? Karena tuanku menjadi murka. Itu kayak mak tangis kan? Suara mak jangan menangis. Nila tahu apa yang Nila lakukan. Oh ya, mak, tolong siapkan Nila sedikit beras, gula, garam, cili, dan serba sedikit bahan dapur ya mak. Buat apa? Buat apa dia mau masak? Entah. Mau pergi dia. Bawang. Buat apa? Garam. Mengapa kamu campur berbalan ini semua Nila? Supaya pulang menjadi perbedaan di antara perempuan dan pria. Supaya bisa cari perbedaan antara perempuan dan betina. Aku bersumpah di hadapan makku dan bapakku. Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang ini dengan sempurna, orang itulah yang akan menjadi pilihan. Tapi jikalau tidak ada, aku harap mencukur sebarang rambut yang tumbuh di wajahku. Dan aku tidak akan pulang lagi ke Pura Cendana. Kalau bisa masak dengan sempurna, Ya, Mila. carilah, cari tukang masak. Berarti Doakanlah agar Mas saya permaisurinya tukang masak. Kalau dia Entah kemana dia pergi. nyari ke desa-desa sebelah kampung-kampung lain. Itu udah nggak ada ya itu Niten. Nggak main. Beda lagi ceweknya. Kayaknya baru kita lihat ya ceweknya nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hajat orang muda? Bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah tuan hamba hanya semalam? Oh ya, boleh. Silakan. Terima kasih. Silakan masuk. Yang suruh masak istrinya. Silakan. Terima kasih, Pak. Istri bapak itu. Ya nggak mungkin juga diistriinnya nanti. Anak muda ini siapa nama? Datang dari mana? Hendak kemana? Nama hamba Tunil Utama berasal dari Pulau Cendana. Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan sekitar Buana. Oh, yang ini istri hamba. Yang malu itu anak hamba bernama Sri Bulan. Siapkan makanan untuk orang muda ini. Tentang makanan jangan disusahkan, hamba bawa bekal. Masaklah bekalan hamba ini, boleh kita masak sama-sama. Baiklah. Masaknya Tolong masakkan bekalan orang muda ini lekas ya. Baiklah. Ma, apakah bekalan orang muda ini, Ma? Mari kita tengok, Ma. Mari. campur-campur. Kok sama ibunya seharusnya dia sendiri dong. Sudah, Nak. Kembalikan saja uangnya kepada orang muda itu, Nak. Biar Mak masak apa saja yang ada. Baik, Mak. Nggak bisa, nggak lolos dia. Betina berarti ini, Maafkan hamba, bukan wahai orang muda. perempuan.
hamba tak dapat memasakkan barang-barang dalam hujan ini. Kerana semuanya bercampur aduk. Aneh juga pemikirannya nih. Ya zaman dulu namanya dongeng. Kalau aku yang nggak bisa mas, nggak bisa ini. Dan tempat-tempat kita masih ada. Soalnya dicampurnya semua. Iya kan? Kau belum pada bela? Nah, sudah berjanggut ya. Assalamualaikum. Sudah mulai tumbuh janggutnya. Dikasih waktu Waalaikumsalam. berapa tahun? 1 tahun ya? 1 tahun. Hamba bernama Tunila Utama, berasal dari Pura Cendana. Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan sekitar Buana. Bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah tuan hamba hanya semalam? Silakan nak, boleh. Mainkan, siapkan makanan untuk orang muda ini ya. Tentang makanan, janganlah dikhawatirkan. Hamba ada bawa bekalan. Masak bekalan hamba ini, boleh kita makan sama-sama. Apa yang kayak Mainkan, masalah. cabe itunya nggak busuk apa ya? Ya, ini sudah dicampur-campur ya. Silakan orang muda. Ya kan sudah berhari-hari kan, nggak usah mikirin kayak gitu lah ya. Iya, namanya Bapak juga. berapa orang tinggal di sini? 3 beranak saja. Namanya juga Orang dongeng. rumah miskin, orang miskin. Ini terbagus, Pak. Kalau anak sendiri bermalam di sini, Bapak pun 1000 kali suka. Apa itu kulit itu? Pemuda itu cantik ya, Mak. Apa lebih cantik? Itu pun tak boleh. Apa nih katanya? Kau bercampur aduk ni, Mak. Barangkali orang muda itu gila, Mak. Gila lain kali duduk dulu. Bapak pun berjalan, jembatan itu Bapak pun jatuh. Orang semua ketawakan, nak. Dibaliknya lagi kan? Hai orang muda, sayang 1000 kali sayang. Rupamu cantik, otakmu mereng. Mana uncamu? Kamu cantik otak memiring. Kenapa dia kembalinya kayak gitu ya? Dibalikin semua. Kemana lah dia nyari? Toh? Aneh-aneh ya kalau orang zaman dulu-dulu banget itu. Oh, udah nyebrang pulau udah. Gak dapet dia. Wahai nenek si bobot tiga, yang ngantuk malam berjaga. Iya, kayak nada bujang lapo ya. Hai nenek, di bujang lapo. Bujang lapo, bujang lapo. Cucu tak dapat lari, nenek tua banyak satu. Ini kayaknya bisa masak. Ini kayaknya ceweknya. Siapa kena dia Itu masih yang muda sama jadi? nenek-nenek. Kan permainan. Baiklah, kalau nenek banyak saksi, sisi yang mana nenek peluk? Cucu Puspawangi. Nah, datang ke pulau ini dia. Sudah nyebrang pulau dia. Ini Puspawangi berarti ini kayaknya. Kayaknya ini. Ini.
betul dia nyari cewek. Nenek ini payung nenek. Zaman dulu loh itu. Sampai nyebrang-nyebrang pulau. Nggak nyampe. Satunya tuh apa ya? Bajunya mungkin. Iya. Wahai mamang kepala tujuh, Mama. putahkan mata mereka. Aduh, Mbak, cewek-cewek. Cucu tak dapat lari, nenek tua banyak sakti. Nanti kena dia. Nenek nak cari ganti, siapa kena dia yang jadi. Hei. Baiklah, kalau nenek banyak saksi. Itu mana nenek belum? Susah. Bukan. Ah, kenapa? Suara cowok dia. Itu juga bukan. Itu teratai. Betul. Teratai jadi. Teratai jadi. Siapa kamu kan? Tok janggut. Karena sudah berjanggut itu dia. Bilang tok janggut sama. Kawan-kawan nanti. Mana nenek? Mana? Sendal. Bolehkah hamba tumpang bertanya, Mak Nenek? Boleh. Nak tanya apa Tuk Janggut? Tok janggut. Nama Mak Nenek siapa? Nama hamba? Pustawani Tuk Janggut. Siapa nama Tuk Janggut? Nama hamba Sunila Utama, Raja Muda Pura Cendana. Ampunkan Pak Tengku. Kok dia mengaku raja? Iya. Biasanya Tidak ada enggak ya. apa-apa, Niki, hamba ampunkan. Bangun. Bolehkah hamba berjumpa dengan ayah dan ibu Pustawani? Boleh. Silakan. Kok dia mengaku raja ya, guys? Yang tadi dia nggak ngaku raja ya. Coba dia ngaku raja, mungkin gimana caranya ini bisa dimasak, Iya. kan? Kenapa ini cuman sama ini ngaku raja ya? Saking aja tuh dia mau tuh sama si pesuah. Iya. Apa? Payung. Yangku. Mengapa tak menggunakan payung? Tak panaskah? Manusia yang takut pada panas, kan itu manusia yang bodoh. Sebabnya? Panas sahabat baik manusia. Panaslah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Dan panas juga lah yang menyegarkan badan. Kalau tak ada panas, hamba akan mati. Dan Tengku tak akan boleh hidup. Dari itu jangan takut pada panas. Mulai dia. Wah, bijak juga ini wanita ya. Gitu. Jauhkah lagi rumah Tuan hamba Pustawani? Tidak begitu jauh. Sehabis saja hutan kecil ini, kita akan berjumpa dengan sebuah anak sungai. Jauh betul dia mainnya. Di sanalah rumah hamba. Silakan Ku. Kenapa dia buka payung nanti? Pustawani? Iya Ku. Mengapa memakai payung di tengah hutan?
Kan itu perbuatan yang ganjil. Memakai payung di tengah hutan banyak faedahnya, Engku. Baiklah, apalah faedahnya? Yang pertama, di dalam rimbunan hutan begini sudah tentu banyak ranting-ranting yang kering. Dengan tak disangka-sangka, ranting-ranting itu jatuh menimpa muka. Kan muka kita mendapat cacat, Engku. Ya saya juga. Yang kedua, takut kalau najis-najis burung kah, atau najis-najis monyet kah, jatuh menimpa muka. Lagi? Yang ketiga, manalah kita tahu barangkali ada ular yang sedang melingkar di ranting-ranting. Kalau kita tak melindungi kepala kita, sudah tentu ular itu senang memetuk. Iya. Dalam hutan yang begini kecil pun ada ular juga. Mana kita tahu, Engku? Silakan. Tua banget. Gimana dia nyebrangnya? Engku, kita terpaksa melanduk air sungai ini. Nanduk. Tak berjebatan gas, main. Sudah menjadi kebiasaan orang di sini. Mereka lebih suka meranduk daripada berjebatan. Meranduk, nyebrangnya tuh Tak meranduk. berjebatan lah. Masa dong? Apa boleh buat? Randuk pun randuk lah. Silakan. Nah, kenapa nggak buka katanya? Kenapa? Apa? Ya, Engku. Mengapa kau kasih dalam air? Karena tidur. Engku, kenapa pakai kasut dalam air? Kan rusak nanti. Pakai kasut dalam air banyak faedahnya, Pelangi. Banyak faedahnya. Ya, malah tahu dalam air yang keruh begini, entah ada paku kah, kaca kah, duri kah. Jika kita memakai kasut, sudah tentukan kita selamat, bukan tak begitu? Oh, begitu. Jadi, tak salahlah hamba pakai kasut dalam air. Tak salah, siapa bilang salah? Tak. Ini bapaknya. Rumahnya. Jangan datang, Pak. Siapa? Siapa orang muda itu? Dia itu anak raja, Pak. Mastur juga ini. Anak raja. Gitu? Iya. Tapi kok kayak lebih muda deh. Namanya siapa? Iya, Mastur itu. Kayaknya. Suaranya Mastur. Suaranya sih ya Mas tuh. Hamba sungguh berbesar hati di atas kedatangan Tengku Tok Janggut anak Raja Tan Anoman. Tengku Tok Janggut. Itu bukan nama hamba, bukan nama Tengku. Tapi anak hamba kata Jahil betul anaknya. pokoknya hanya gurau saja. Maafkan hamba Tengku, maafkan hamba, tidak mengapalah. Tuan hamba, bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah tuan hamba? Hanya semalam. Dengan segala hormat Tengku, silakan Tengku. Silakan Tengku. Silakan masuk Tengku. Buat macam rumah sendiri Tengku. Terima kasih. Silakan, silakan. Enak betul ya anak raja nih ya. Rumah adik yang Kenapa dulu yang aku tidak nggak seperti jadi anak raja ya? Anak sultan kayak gitu. Sudah-sudahlah. Yang sebenarnya Tengku dari mana? Siapa nama? Dan tidak kemana? Nama hamba Tunila Utama. Hamba berasal dari Pura Cendana. Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan sekitar Buana. Oh, Engku Nila, yang ini mak hamba. Namanya Stanley. apa kabar, Ma? Kabar baik, Nak. Apa dia kata-kata? Ini istri hamba, namanya Tangi.
Dia kemenyan. Nama hamba Kemenyan. Nama hamba tempat parah. Tempat baru. Puspawangi memang suka menguji hamba dan maknya. Adik Tangi, Saya Abang Kemenyan. Kemenyan. siapkan makanan untuk Tengku Nila. Tentang makanan janganlah disusahkan. Hamba dan bawa bekalan. Masalah boleh kita makan sama-sama. Sudah Tengku, jangan. Patik sudah sedia dalam rumah ini. Tapi ini hajat hamba. Apa boleh buat Tengku hajat? Ayo, masak lah kalau bisa. Uncang apa itu, Mak? Uncang bekalan yang kunila. Dia suruh kita masakkan. Uncang yang kunila. Tapi dia dibijak ini. Kayaknya dia bisa mikir. Puspa, agaknya yang kau bawa balik ni anak Raja Gila tak? Sudah, biar Mak kembali lagi, Mak. Kunila ni bukan orang gila, Mak. Tapi orang yang bijaksana. Ini mesti ada satu muslihat yang kita tak tahu. Ini ngerti nih. Biar Puspa asing kamu. Ini pentingnya pendidikan ini. Ini nih. Itulah hikmahnya nih, pentingnya pendidikan. Pisahin. Iya, biar dia bisa mikir sendiri. Kalau orang itu kan nggak ngerti harus gimana. Sudah, Mak. Garamnya gimana? Kalau Mak tak sanggup lah nak mengasing-asingkan Puspa. Ada saja si tak janggut tu ya. Kita masak ya, Mak ya. Cuma Puspawangi ini yang bisa. Karena sudah terlihat pintar lah dia. Banyak juga kodoknya di sini. Di hutan. Iya, di hutan. Silakan santap, Bu Nila. Terima kasih. Silakan, Pak. Kenapa Bapak senang? Luar biasa betul masakan kau malam ini, Puspa. Iya, master Dari ini. mana kau dapat rempah-rempah ini? Dari uncang Kunila. Dari uncang hamba. Ya, Inilah calon istri saya. Asik. Kawin dia. Kawin. Siapa? Petani-petani. Keladang aja nyanyi-nyanyi gitu ya bareng-bareng. Asik. Kayaknya apa enak betul hidup mereka, nggak ada pikiran Iya, ya. desanya kayaknya Iya. banyak hiburan ya. Keladang aja sebahagia banget sambil joget-joget gitu. Kayak nggak ada pikiran lain gitu. Ini Puspa tadi ya? Iya. Kita
emaknya tadi. Si Tanggi. Bapak ada ke ladang, Mak? Bapak kau tidak ke ladang hari ini, Pak? Kenapa dia nggak ke ladang bapak? Tok Janggut sudah bangun. Tuk Janggut. Pagi-pagi benar dia bangun. Nah, kan mau sarapan. Tuk Janggut. Silakan santap sarapan pagi Ibu Tok Janggut. Wah, sudah nggak janggutan lagi dia. Sudah bersih. Terima kasih. Sesudahlah. Ganteng betul katanya. Oh, iya, Mak. Puspa. Kenapa kau herat dari tangan Mak ni? Marilah tengok, Mak. Itu betul. Takkanlah. Janggut tu dah hilang. Hilang ke mana? Siapa yang curi? Bukan orang curi. Mak ni bodoh betul. Tadi sungguh. Alah, Allah, Mak. Marilah. Lawannya ada macam bapak aku. Bapak aku tak. Ada macam bapak engkau. Waktu muda-muda dulu tak? Masa mak dengan bapak muda-muda dulu mana lah? Puspa ada. Ayolah mana tak? Pula. Maknya juga. Kocak juga maknya. Jemput makan, Mak. Terima kasih, Terima. Kenapa maknya jadi salah tingkah gini? Alah. Tuh dia tuh marah. Sampai aku kawan. Apa? 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 Macam bapak muda-muda dulu lah. Bapak muda-muda dulu ni. Macam bapak muda-muda dulu. Yang mampus agaknya. Kunila. Kenapa Tengku Nila dicukur janggutnya? Kan ada janggut cantik. Sebenarnya hamba membayar niat. Membayar niat? Niat apa Tengku Nila? Begini. Semasa hamba keluar dari Pura Cendana ini, hamba telah janji. Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang yang dalam puncak hamba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam inilah halangannya. warahmatullahi wabarakatuh. Hajat apakah tuan hamba datang rumah hamba yang tidak Maria. sepertinya ini? Kami datang membawa angkatan meminang. Angkatan meminang? Iya. Bolehkah kami naik ke atas supaya kita boleh berbicara dengan panjang lebar? Silakan tuan hamba, silakan. Meminang juga ini. Silakan tuan hamba. Panggil, jalankan kewajiban dengan segera, tegas. Sekarang kita boleh berbicara. Silakan tuan hamba. Nama kami Datuk Laksamana Megat Padang Jarak Padang Tengkuku, putra sang kuryang Prabu Sakti Ratna Galuh Chandra Kiratna. Kenapa jangan kayak gitu? Ya Allah, panjangnya. Kedatangan kami karena nak meminang anak kamu untuk anak kami, Megat Alang Pengketa. Kamu terima sajalah pinangan kami. Ampun Datuk, sebelum hamba putuskan, biarlah hamba tanya kepada anak Itu hamba. siapa itu? Silakan. Siapa? Mastur.
Bukan. Siapa? Anaknya yang minang itu tadi. Punya data ramai-ramai di luar tu bang. Siapa itu? Ya, Lupa aku. itulah Datuk Laksmana Padang Jarak Padang Tekukur. Belum Yang jahat itu loh, cowok jahat itu loh yang main yang Apa hanya mereka datang Sarip. kemari? Iya kayak Sarip dulu. Iya tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa dia? Ampun Datuk, anak hamba kata kita keturunan lain-lain. Datuk keturunan ayam Belanda, kita keturunan itik serati, tak boleh kawin. Lagi pula anak hamba kata anak Datuk misalnya macam kucing. Inilah pertama kali kami menerima penghinaan semacam ini. Siapakah gerangan di kau orang muda? Adik kata atau abangnya? Adik pun bukan, abang pun bukan. Ya. Tersentuh puspawangi cilaka badan. Woi, cilaka badan. Harimau di hutan napas kucina. Ini kan pula kucing pelihara. Biar berdentum buruk di langit, Asik. bumi tak hancur sebelum kiamat. Wih. Sudah, mari bang. Ya, Ya lagi enggak. Apa itu? aku beringat padamu. Siapalah payung sebelum hujan dan siapalah perahu sebelum bah. Payung dah kusiapkan, perahu pun dah kusedia. Hanya menunggu hujan di langit. Wih. Sudah, mari bang, saya mari. Apa juga dia tiba-tiba melamar ya? Ya nggak tahu lah orang zaman dulu. Dilihatnya cantik, di langsung dipinang. Apa? Daging manis. Kok dia manis? Apa dia? Engkau Nira, mengapa engkau Nira temenang? Adakah hal apa-apa? Sebenarnya, sangat berat menurut hamba untuk menceritakannya. Takut kalau tak diterima. Apa hal? Ceritakan Engkau Nira. Begini tuan hamba. Semasa hamba keluar dari Pura Cendana dahulu, hamba telah bersumpah. Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang dari dalam uncang hamba, perempuan itulah yang akan menjadi pilihan hamba. Kalau begitu, Puspawangilah menjadi Engkau Nira punya istri. Ya, begitulah maksud hamba. Tapi hamba masih takut kalau permintaan hamba itu ditolak. Engkau Nira, kecil tapak tangan nyiru hamba tarahkan. Ini perkara mesti jadi. Dihitung lagi deh. Adik saya, siapa kemudian? Panggil Puspawangi kemari. Puspawangi tak ada. Dia dah keluar ke taman. Ke taman? Allah. Engkau Nira, cobalah ke taman, minta perundingan dengan Puspawangi sendiri. Terima kasih Tuan Allah. Terima kasih. Baik, bapaknya suka sama Teguh Nira. Anak raja. Apa yang abang berpikir tu? Kau diamlah. Orang tanya pula nak marah. Dia lah nyebelin nak gitu. anak kita. Orang tua ni nak mampus agaknya. Kenapa lah ya nggak takut apa orang zaman dulu tuh ya? Malam-malam di pohon besar Itu malam apa? Malam ini. Nyanyi ini. Papan Belanda hujungnya merah. Bakar meracun di tengah hari. Pantun Saya nih. kekana kalau ku marah. Berarti meracun diri sendiri. Makan bebek, makan semangka. Burung Garuda di dalam sarang. Perahu di tali undiku. Biarlah kanda berterus terang. Sudikah adik menjadi istriku? Oh.
Asik. Bantu lagi nih, balas lagi. Hai. Kok masih di rumahnya tadi ya? Kok langsung kawin? Gimana ceritanya dia balik? Enggak, belum. Masih di rumah bapaknya tadi nih. Iya tuh. Belum ke istana kayaknya. Tuh kan, masih rumah bapaknya. Itu yang kemarin ditolakin. Wih, Wangi, jagalah dirimu baik-baik nak. oh pulangnya dia naik kapal. Saatlah kepada suami Lingga Puspa. Ayahanda dan ibunda kedua jangan disusahkan. Apabila anda sudah selamat sampai ke Pura Sindana, nanti anda sendiri datang menyambut ayahanda dan ibunda kedua. Baik, ibunda. Aku takutnya dia ke itu orang tuanya. Apa? Aku takutnya yang ditolak tadi itu loh, malah ngituin orang tuanya Puspawani. Bisa jadi. Oh, naik oh. Kapal gede ini. Ngalangin loh ya. Ngalangin jalan orang belakang. Ada ngalangin belakang, orang belakang lewat. Pernah nggak kamu naik kapal kayak gitu? Kan banyak di situ. Nggak mau aku naik. Siram. Pengen lah aku sekali-sekali kayu, kapal kayu gitu. Biasanya kamu aja sendiri jangan ngacak-ngacak ya. Iya, aku aja sendiri. Sampai tinggal kawan-kawan gitu. Nangis semua. Jadi kalau hujan kebasahan semua itu. Nggak muat lah ini tempat kecil kayak gitu. Mungkin udah ya belum tahu juga ya. Belum pernah. Malam-malam ya. Iya pastilah malam-malam. Nggak kelihatan apa-apa. Kan ada ombak-ombak gitu. Di zaman dulu apalagi serem betul ombaknya. Nyampe. Terus mereka makan gimana ya? Apa yang dia lakukan? Kan berbulan-bulan biasanya. Tidak akan tahu berapa lama kau sudah pelayaran kita. Satu ini berarti 1 hari 1 malam. Oh, dihitung tuh. Juga sudah bijaksana. Nyampe. Ya bukan? Iya kayaknya. Oh iya sudah ditandu kayak gitu. Sudah berapa hari kau tinggal dalam perjalanan Linda? Sudah 11 hari 11 malam kan? 11 hari 11 malam. Juga ya. Di mana dimakan ya? Sudah sampai ke Pulau Sindana. Lewat-lewatnya besok pagi. Sudah Linda, tidurlah.
Nanti kalau sampai ke Puracindana, Anda sudah Tapi sudah ada anak buahnya. Udah ditandu gitu. Kenapa? Istirahat ya. Iya, istirahat. Mengapa kami kau berhenti di pertengahan hutan? Tapi ini kan adalah janji kami. Tetapi aku berjanji ke Puracindana, bukannya di sini. Tapi kami mendapat perintah mendatangkan kamu berdua di sini. Hah? Tahu tak? Mendapat perintah? Perintah siapa? Perintah aku. Diikutinnya. Ya, mengalang kita. Sarip dulu nih. Gitu. Udah. Nah, ambil lupa kau. Tenang, dia kan sakti. Iya, sakti. Iya, Sarip dul ini ya. Sekarang kau pilih satu di antara dua. Sayang nyawamu kah atau Puspawan? Oke. Untuk besok lagi ini sudah setengah film. 1 jam guys. Ya itu dia tadi ya, part 1 dari Musang Berjanggut. Tapi kayaknya lebih menarik ini ya ceritanya ya. Aku lebih suka ini. Ya, aku juga. Kamu juga nggak terlalu berat ya. Karena kita sudah 2 hari nonton sedih-sedih terus. 4 hari. 4 hari. Iya, 4 hari sedih-sedih terus. Jadi kelam gitu kan hidup kan. Jadi kita nonton yang kayak gini lagi guys. Lebih enak ini penyegaran ya. So, tungguin lagi ya untuk besok ya. Jangan lupa subscribe channel Indodirect TV. Jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.